Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang analisis kelayakan sistem. Nah, kenapa sih sistem itu harus dianalisis kelayakannya? Karena untuk membuat atau mengembangkan sebuah sistem informasi, kita juga harus mempertimbangkan beberapa aspek kelayakan, guys. Biar apa? Biar sistem informasi yang nanti akan kita buat itu bisa diterapkan oleh perusahaan. Kalau misalkan ada yang belum dipersiapkan, maka nanti bisa dipersiapkan terlebih dahulu. Kalau misalkan nanti ada beberapa hal resiko dalam menerapkan sistem, resiko itu bisa di-planning supaya imbasnya nanti bisa minimal banget gitu rasanya. Gitu ya. Jadi kita membuat sistem informasi itu tidak langsung mengubah proses bisnis yang ada di sana. Terus kita membuat sistem informasi juga tidak boleh terlalu mengguncang keadaan yang ada di sana dalam satu waktu sekaligus gitu ya. Nah, itulah gunanya kenapa analisis kelayakan ini perlu untuk dilakukan sebelum masuk ke tahap desain juga, karena kita perlu mempertimbangkan sistem informasi ini akan layak ketika dia diimplementasikan itu kalau ada beberapa aspek yang harus dipenuhi. Yang pertama di sini adalah kelayakan teknologi. Nah, kelayakan teknologi dalam pengembangan sistem itu membutuhkan dukungan perangkat keras dan perangkat lunak. Misalnya, sistem dibuat menggunakan bahasa PHP di mana prosedur proses mudah dijalankan dan dimengerti oleh user. Misalnya seperti itu ya. Jadi, kelayakan teknologi di sini karena dia membutuhkan dukungan perangkat keras dan perangkat lunak, maka perlu didefinisikan dulu apakah perangkat keras dan perangkat lunak ini nantinya bisa didapatkan dengan mudah oleh perusahaan, kemudian apakah bisa nanti diadopsi dengan mudah, seperti itu gitu ya. Jangan-jangan kita memberikan sebuah sistem informasi tetapi teknologi yang diperlukan itu sangat mahal dan tidak tercover oleh perusahaan. Nah, itu kan bahaya. Sistemnya jadi nggak layak untuk diimplementasikan ke sana. Nah, terus yang kedua adalah kelayakan operasional. Nah, di sini tidak membutuhkan operator dengan keahlian khusus untuk dapat mengoperasikannya karena akan adanya panduan manual dalam pengoperasian sistem. Sistem tersebut dapat mengurangi beban kerja, mengurangi kesalahan, dan mempercepat pekerjaan. Jadi kelayakan operasional ini kita tahu operasional berarti beberapa orang atau beberapa pihak yang akan mengoperasikan sistem informasi ini. Nah, kira-kira kalau dari segi kelayakan operasional itu nanti ketika sistem informasi ini jadi, mudah nggak dioperasionalkan? Untuk mengoperasionalkan ini kira-kira dibutuhin apa? Nah, misalkan untuk inventaris tadi, berarti petugas pendataan administratif inventarisasi kan sudah ada, ya kan? Jadi kita sudah mendesain sistem informasi dengan sesuai gitu ya, maksudnya sesuai dengan kebutuhan sistem, sesuai dengan panduan yang ada di sana, sehingga setelah sistem informasi itu jadi, kita membuat manual prosedurnya, kemudian nanti bisa dibaca oleh operatornya atau dalam hal ini adalah petugas inventarisasi tadi, sehingga dia dalam mengoperasikan sistem itu tidak mengalami kesulitan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kelayakan jadwal. Nah, waktu pengembangan itu 24 minggu dengan probabilitas selesai 100%. Nah, misalkan seperti itu ya, dari analisis, desain, implementasi, testing, kemudian sampai ke maintenance mungkin ya. Nah, itu waktu pengembangannya butuh berapa lama, kemudian probabilitas selesainya seperti apa. Nah, ini contohnya seperti ini. Waktu pengembangan 24 minggu dengan probabilitas selesai 100%.
Nah, kemudian kelayakan hukum, bahasa pemrograman PHP bersifat free atau bebas digunakan. Nah, ini karena sistem informasinya itu dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan PHP itu tidak memerlukan lisensi khusus. Artinya di sini sistem informasi bisa layak secara hukum gitu. Nah, ini ya kebetulan memang ada beberapa Permendiknas gitu kan untuk apa ya sebagai landasan hukum kenapa sistem informasi inventaris di sekolah itu perlu dikembangkan gitu kan. Nah, ternyata memang ada aturannya yaitu Permendiknas nomor 24 tahun 2007. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kelayakan ekonomi. Nah, analisis kelayakan dari segi ekonomis ini berupa biaya pengembangan sistem. Nah, di sini ada nih contoh analisis biaya. Jadi kita ngumpulin biaya-biaya apa yang sekiranya nanti kita butuhkan dalam pengembangan dan pengimplementasian sistem. Nah, misalkan ini ya biaya pengadaan ada hardware, kemudian ada software, softwarenya juga apa saja, termasuk lisensi dan pengadaannya itu ya. Kalau misalkan dia basisnya open source atau free, berarti di sini nol. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah biaya proyek. Ini ada brainware. Brainware itu adalah orangnya yang akan mengoperasikan sistem informasi itu dan beberapa orang yang terkait dalam pengembangan sistem. Nah, mulai dari analis, desain, ke desainer, kemudian programmer dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian pelatihan operator. Nah, karena operator itu dia dikasih sistem informasi kan tidak bisa langsung dia belajar sendiri, tetapi juga ada pelatihan, ada proses training di situ. Nah, itu dimasukkan. Nah, terus kemudian juga diinkludkan biaya perawatan. Biaya perawatan itu contohnya ini biaya perawatan hardware, karena hardware itu kan mungkin perlu dibersihkan, perlu ada maintenance khusus ya, belum lagi untuk menambahkan kapasitas server dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah biaya listrik dan overhead. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah biaya-biaya itu kita analisis, nah setelah itu kita analisis manfaatnya atau keuntungan apa yang nanti bisa dirasakan atau diperoleh oleh perusahaan itu ketika mereka mengimplementasikan sistem informasi. Nah, di sini manfaat itu jenisnya ada dua. Yang pertama manfaat berwujud dan yang kedua manfaat tidak berwujud. Nah, manfaat berwujud contohnya pengurangan biaya operasional, baik itu pengadaan ATK, penggandaan, dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pengurangan kesalahan. Ya mungkin kalau dulu itu kesalahan dalam pencatatan laporan sehingga mereka perlu tip X, kemudian mereka perlu membuat buku baru, kemudian mereka perlu backup yang menggandakan dalam berapa jumlah, mereka butuh owner, mereka butuh banyak sekali gitu ya. Nah, itu bisa dikurangi. Artinya apa? Di sini bisa dihitung. Nah, terus manfaat tidak berwujud itu manfaat yang dia tidak bisa dihitung tetapi dia bisa dirasakan. Contohnya peningkatan kerja petugas. Nah, dimintain laporan, ngasih laporannya cepat. Nah, kemudian yang kedua adalah peningkatan pelayanan. Nah, ketika apa namanya ada orang yang mau minjem, oh berarti dia bisa diidentifikasi barang tersebut masih dipinjam atau posisinya itu sedang di mana dan dalam kondisi apa itu bisa di-tracking dengan jelas. Nah, itu kan ada progres yang bagus di sisi petugas yaitu pelayanannya meningkat. Nah, seperti itu. Jadi nanti perbandingkan antara analisis biaya ini dengan analisis manfaat. Nah, terus kemudian di sini juga ada analisis payback period. Jadi metode ini berfungsi untuk mengukur seberapa cepat investasi akan kembali. Jadi ketika organisasi itu apa ya,
membangun sebuah sistem informasi itu kan mereka nggak mau rugi kan. Jadi dia udah modal segini juta, terus ini kira-kira saya bisa balik modal atau mungkin mendapatkan keuntungan dari hasil yang saya keluarkan itu kapan gitu kan. Nah, nantinya di sini akan kita peroleh nilai investasi yang kita perlukan, kemudian nanti kita proses. Jadi kalau itu misalkan investasi itu kan nggak cuman dalam hitungan bulan ya, atau ini diterapkan terus besok langsung terasa. Nah, itu bisa dibuat beberapa tahun. Ini contohnya itu tahun ke-1 dan tahun kedua, tapi untuk skala sistem informasi yang besar itu bisa mencapai 5 sampai 10 tahun ya. Gitu. Nah, di sini nanti bisa kalian pelajari sendiri untuk analisis ini, manfaat dan analisis biaya. Ini ya sudah dibedakan nih tahun ke-0, tahun ke-1 dan tahun kedua. Kenapa? Ya karena ini contohnya untuk biaya perawatan, ini kan dia tidak bisa di tahun pertama ya, pasti itu di tahun selanjutnya dan tahun selanjutnya. Nah, terus kemudian juga ini manfaat juga gitu. Mungkin untuk tahun ke-0 atau tahun ketika itu baru saja diimplementasikan, itu manfaatnya memang belum terasa, belum bisa dihitung karena kita menghitungnya kan mulai dari sistem itu diimplementasi sampai setahun kemudian gitu. Nah, baru didapatkan angka sekian ini. Terus dengan asumsi ini setiap tahunnya meningkat gitu ya. Jadi mulai ini total manfaat dikurangi biaya, ini untuk tahun pertama kita perlu investasi 3.600.000, terus kemudian yang tahun kedua ini butuh 7.320.000. Nah, terus kita masukkan ke sini. Gitu. Untuk kita hitung payback periodnya ternyata 1,04 yang berarti 1 tahun lebih dari 3 bulan. Nah, kemudian di sini juga ada ROI, analisis return of investment, digunakan untuk menghitung seberapa besar manfaat yang dihasilkan dari keseluruhan investasi dalam jangka yang telah ditentukan. Nah, ini ROI. Total manfaat dikurangi total biaya dikali 100% total manfaat dikurangi total biaya dibagi total biaya dikali 100%. Nah, seperti ini ya, ini pengandaiannya. Manfaat tahun pertama adalah 6.900.000, manfaat tahun kedua adalah 9.240.000. Nah, total manfaatnya adalah segitu. Nah, sementara total biaya yang dikeluarkan kita ambil dari tabel analisis biaya tadi ya, ketemu ke-0, ke-1, ke-2. Nah, di mana total biaya itu harusnya berkurang seiring berjalannya waktu gitu kan. Nah, terus kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam rumus ROI sehingga diperlukan sehingga akan dihasilkan angka 37,45%. Nah, terus yang selanjutnya itu ada analisis kebutuhan. Nah, di sini analisis kebutuhan sistem yang pertama, kan tadi dia mendefinisikan kebutuhan perangkat keras, kebutuhan perangkat lunak, dan kebutuhan operasional gitu kan. Nah, ini yang pertama, misalkan dalam kebutuhan perangkat keras itu spesifikasi minimum hardware yang diperlukan untuk mengimplementasikan sistem informasi inventarisasi adalah prosesor Intel Pentium, kemudian memori RAM-nya segitu, hard disk, monitor, dan printer inkjet. Jadi spesifikasi minimum di mana sistem informasinya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian perangkat lunaknya ini, jadi untuk mengimplementasikan sistem informasi inventaris, dia butuh Windows, kemudian Notepad++, untuk editor PHP, kemudian SAMPP untuk penyimpanan database karena sudah memuat MySQL, dan yang terakhir karena sistem informasi ini akan dioperasikan dengan interface web, maka dia membutuhkan browser.
Nah, kemudian yang selanjutnya ada kebutuhan operasional. Nah, kesiapan objek penelitian jika sistem yang diusulkan benar-benar diterapkan meliputi satu, infrastruktur untuk menerapkan sistem yang diusulkan itu sudah mendukung. Jadi, kalau misalkan ini sistem informasinya mau dibuat secara web, di sana itu sudah didukung oleh infrastruktur yang memungkinkan ada internet enggak? Mungkin ada WiFi, mungkin ada modem, atau mungkin mereka punya jaringan sendiri atau bagaimana. Nah, itu harus dipastikan ada untuk menunjang keberlangsungan sistem informasi tersebut gitu ya. Jadi aneh kalau misalkan ada mahasiswa yang membuat sebuah sistem informasi tetapi di daerah yang tidak terjangkau internet, padahal sistem informasinya berbasis web. Nah, itu tidak bisa diterapkan ya. Nah, artinya tidak cocok untuk dikembangkan atau tidak layak untuk dikembangkan. Nah, kemudian yang selanjutnya, sumber daya manusia tidak akan menemui banyak kendala dalam menggunakan sistem yang akan diusulkan. Jadi, di sana sumber daya manusia yang mengoperasikan sistem informasi itu ada apa enggak gitu. Jangan sampai membuat sistem informasi itu yang harus mengadakan tambahan biaya sumber daya manusia, karena biasanya sistem informasi itu justru mengurangi jumlah tenaga kerja. Jadi yang dulu misalkan pembuatan laporan itu harus melibatkan 3 bagian. Nah, mungkin satu bagian itu bisa hilang atau dialihkan ke bagian yang lain sehingga untuk sebuah pelayanan itu bisa dihandle oleh 2 bagian saja. Nah, kayak gitu. Jadi kebutuhan operasional itu intinya mengenai 2 hal, yaitu infrastruktur dan sumber daya manusia yang mau mengoperasikan itu ada atau enggak, kemudian siap atau enggak gitu. Nah, oke, terima kasih untuk materi analisis. Saya cukupkan sekian, sampai jumpa di materi yang akan datang.